Aku tuh selalu kasihan sama yang jadi anak pertama karena sering sekali dikasih tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Kalau adiknya kenapa-napa, yang gede pasti kena marah, kadang sampai dipukul, dicubit, dimarahin karena adiknya kenapa-napa. Padahal tanggung jawab menjaga anak itu masih tanggung jawab orang tua, bukan anak nomor satu. Apalagi kadang ada anak 5 tahun suruh menjaga adiknya. Kalau adiknya kenapa-napa, anak yang 5 tahun ini dimarahin. Padahal kamu bisa ekspektasi apa anak 5 tahun menjaga adiknya. Dan kasihan kalau misalnya ada apa-apa itu dimarahin karena mereka juga tidak punya skill bagaimana menjaga adik seperti cara mama menjaga adiknya. Kamu boleh minta tolong anak pertama untuk menjaga, tapi masih dalam kapasitas umurnya dia gitu loh. Jangan kasih tanggung jawab di mana di luar umurnya dia. Lebih baik kamu mengajarkan anak untuk sayang adiknya, bukan menjaga adiknya, karena kalau dia sudah sayang pasti otomatis adiknya dijaga. Kalau anak kedua, part kedua ya, aku juga kasihan sama yang jadi anak kedua karena orang tua sudah punya anak pertama yang akhirnya bisa dibandingkan dengan kamu anak kedua. Apalagi kalau sifat kalian 180 derajat tuh berbeda, aduh habislah kamu. Orang tua pasti akan langsung bandingin sama kakak kamu. Kenapa kok nggak kayak kakak kamu? Kenapa kok nggak prestasi kayak kakak kamu? Kenapa kok nggak baik kayak kakak kamu? Pokoknya apa-apa harus kayak kakak kamu. Dan intinya kamu sebagai anak kedua nggak bisa jadi diri sendiri, karena kalau kamu jadi diri sendiri itu salah di mata orang tua. Tapi pesanku, kamu anak yang kedua, jadilah yang terbaik versi dirimu. Jangan meniru kakak kamu atau adik kamu. Karena apa? Kesuksesanmu tidak bergantung apa kata orang, tapi bergantung bagaimana kamu bisa menjadi yang terbaik versi dirimu sendiri. Sebenarnya parenting itu simpel. Yang bikin ribet itu kalau kamu terlalu banyak dengar omongan orang tentang apa yang kamu lakukan ke anak. Padahal kamu tuh punya 100% hak penuh untuk apa yang kamu lakukan ke anak. Karena itu anak-anak kamu dan kamu yang berhak atas mereka. Karena nggak ada pilihan yang benar atau salah untuk dilakukan ke anak sendiri, asal kalian siap untuk menerima semua konsekuensinya. Jadi lakukanlah ke anak apa yang menurut kalian benar. Sampai di sini yang pengen anaknya rukun, nggak berantem satu sama lain, nggak saling iseng. Kasih tahu ya, kalau kamu pengen anak kamu begitu, berarti kamu pengen mereka bukan jadi saudara, tapi jadi orang lain. Karena justru berantem, saling iseng, itulah yang membuat mereka menjadi bersaudara. Itu wajar banget kalau mereka merasa nyaman untuk iseng ke saudara sendiri atau godain saudara sendiri, karena itulah yang nantinya akan membuat memori yang akan mereka kenang saat mereka dewasa. Kalau kamu pengen membuat mereka diem-diem aja, nggak pernah berantem, nggak pernah iseng, nggak pernah godain, tuh justru kamu membuat mereka menjadi orang lain. Karena kan nggak mungkin kalau kamu ke orang lain tiba-tiba kamu berani godain, berani iseng, berani ngajak berantem. Justru itulah yang membuat mereka bersaudara. Jadi ubahlah definisi rukun. Yang penting mereka nggak saling menyakiti. Nikmati aja prosesnya dan biarkan mereka jadi saudara. Mau pesen nasi goreng bu yang pedas. Ada nasi goreng nggak ada nasi putih. Kalau gitu mie goreng aja ya. Ya mie-nya udah habis. Kok semuanya habis? Ada apa? Adanya cuma telur sama sayur. Ya udah deh, telur sama sayur deh. Mie pan, zu zu zu, zu zu zu. Mie pan, aku nyam nyam nyam. Ini makanannya. Udah selesai, berapa uangnya? Katanya 2 juta. Hah, 2 juta? Lain kali nggak mau beli lagi. Ya udah tutup aja. Tiga hal yang sebenarnya anak-anak pengen orang tuanya tahu. Pertama, kalau dia jujur, please jangan dimarahin meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu pengen dia jujur, tapi saat dia jujur kamu marah, pasti lain kali dia akan bohong. Dan ironisnya, kalau dia bohong, kamu juga akan marah. Kenapa kok bohong terus? Jadi nggak bisa kalau kamu pengen anak jujur, tapi setiap dia jujur kamu marah. Kedua, kalau anak melakukan kesalahan, please denger dulu alasannya. Karena terkadang itu anak perlu dimengerti dan didengarkan dulu alasan kenapa mereka melakukan itu. Ketiga, dikritik dan dibanding-bandingkan adalah 2 hal yang menghancurkan mental anak, bukan merubahnya menjadi lebih baik. Percayalah, kalau anak bisa memilih, pasti dia akan memenuhi ekspektasi orang tuanya. Contohnya, kenapa sih kamu nggak pinter kayak anak tetangga? Kalau dia bisa memilih, pasti dia akan mau jadi pinter. Karena apa? Dia juga butuh pengakuan dan pujian dari orang tuanya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ada hal-hal lain di mana dia punya kelebihan sendiri. Jadi lebih baik cari aja kelebihan anak dan hargai itu. Kan sikat gigi ya? Nih.
Cetak es. Jadi orang tua itu daripada ngeluarin kata-kata yang menyakitkan, lebih baik diem aja deh, tahan emosi. Karena apa? Kadang kata-kata yang menyakitkan itu akan dia ingat terus sampai dia dewasa, dan itu sakit. Kalian tahu nggak, biasanya anak pertama itu lebih panikan dan lebih sering khawatir daripada adik-adiknya. Kalian mau tahu alasannya kenapa? Karena saat anak pertama lahir, orang tua itu belum berpengalaman. Jadi sering bingung ini itu, khawatir banyak hal, dan juga sering khawatir bisa nggak sih orang tua itu menjadi orang tua yang baik. Nah, vibrasi perasaan inilah yang akhirnya diserap oleh anak pertama. Makanya kalian anak pertama akhirnya jadi lebih sering panikan, lebih sering khawatir, bahkan ada yang sering nggak percaya diri. Ayo, siapa yang gini juga? Jadi kalian sekarang ngerti kan kenapa anak pertama itu sering khawatir dan sering panikan. Jangan tanyain pertanyaan ini untuk anak di bawah 5 tahun. Kenapa sih kamu suka pukul-pukul, suka dorong-dorong, suka buang-buang barang, suka lempar-lempar, dan juga sering nangis-nangis? Kamu tanya berapa kali pun dia nggak akan jawab. Pertanyaan ini nggak ada jawabannya. Karena apa? Karena sebenarnya mereka juga nggak tahu kenapa mereka melakukan itu. Anak di bawah 5 tahun itu perilakunya tuh spontan. Mereka menggabungkan behavior, emosi, dan impulsifnya mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka benernya nggak punya alasan untuk melakukan itu. Jadi kalau mau tanya, jangan tanya alasannya kenapa, tapi tanya aja emosi di baliknya. Contohnya, kamu lagi sedih atau kamu lagi marah. Kalau misalnya kamu lagi marah, jangan begini, kita arahkan hal yang baik. Kalau kamu punya anak dan sering tantrum, sering nangis-nangis nggak jelas, kamu tahu nggak apa yang salah? Coba perhatikan saat anak kamu tantrum, apa yang kamu lakukan? Kamu marahin dia, atau kamu suruh time out berdiri ujung, atau juga kamu suruh dia berhenti nangis gitu aja? Cara ini nggak akan bisa, karena yang perlu dikelola itu bukan tingkah lakunya, tapi perasaannya. Kalau kamu bisa tahu perasaannya apa, pasti dia akan diem. Memarahi anak saat anak tantrum itu percuma banget, karena nggak ada faedahnya. Anak juga akan berubah, nggak akan diem. Yang ada malah dia akan menjadi-jadi dan berikutnya akan terulang. Coba bayangin kalau kita lagi sedih malah dimarahin, pasti tambah nangis kan? Justru kalau kita lagi sedih, pasti kita akan cari orang yang paling bisa menenangkan kita. Nah, itulah justru tugasnya seorang mama kalau anak itu tantrum. Kenapa ya anak baru dibilang sukses hanya kalau bisa memenuhi ekspektasi orang tua? Anak sepintar apapun, kalau dia tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua, pasti masih dianggap anak yang gagal. Misalkan orang tua pengen anak jadi insinyur, tapi di saat dia punya kelebihan lain di mana dia berhasil di bidang itu, tetap aja dibilang anak yang gagal. Karena apa? Nggak sesuai dengan harapan orang tua. Saat anak memilih bidang lain yang dia sukai yang tidak sesuai dengan harapan kamu akan bilang dia anak yang nggak nurut, anak yang nggak tahu diri. Padahal kamu lupa melihat kelebihan dia di bidang lain. Justru kelebihan itulah potensinya dia yang menghantarkan dia untuk sukses. Padahal nggak bisa seperti itu, karena anak itu hanya titipan Tuhan. Dia sudah dititipkan ke kita dan dikasih satu kelebihan potensinya. Yang harus kita lakukan adalah mengarahkan dia menjadi versi terbaik dari dirinya dia sendiri. Justru saat kamu memaksa anak menjadi sesuai harapanmu tapi tidak sesuai dengan potensinya mereka, kamu membuat dia menjadi anak yang gagal. Karena orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang berhasil menjadikan anak sukses versi terbaik dari dirinya sendiri.